masih di bab yang sama, yaitu adalah mengenai perkara menghadirkan niat dan tertibnya atau niat di setiap pertemuan. Sebelumnya berdoa Allah Subhanahu wa taala ini karena model bukunya adalah buku hadis, sehingga nanti akan mencapai pembahasannya kemana-mana meskipun nanti muaranya di satu bab ini. Baik, hadis yang ke-10. Hadisnya an Abi Yazid Ma'an ibni Yazid ibni al-Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabi. Dari seorang yang bernama Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Ini sangat jarang Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya ada, cuma tidak banyak model sahabat Nabi itu sing sahabat itu sahabat. Maksudnya dia itu sahabat, bapak ini sahabat, kakek ini sahabat. Dan ini salah satunya adalah namanya Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Nah, dia nyatok sahabat, bapak ini bukan sahabat. Sahabat itu adalah mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pernah melihat langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meski di kejauhan. Seperti mereka yang pas haji wada itu kan jauh, tapi diberi izin untuk pernah melihat sosok Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi, pas melihatnya itu Islam. Terus orang ini juga meninggal dalam keadaan Islam. Atau pernah bertemu meski tidak melihat. Kan enten di sahabat sini, kamu tadi hutan. Nah, itu tidak pernah melihat sosok Nabi seperti itu, tidak pernah. Seperti ini makhluk itu kita. Sehingga tapi bertemu ngobrol sama Nabi, bertemunya tadi. Tapi tidak pernah sekalipun melihat bentuknya Nabi itu juga sahabat. Pas melihat pertemuan itu Islam, terus meninggal dalam keadaan Islam, maka itu yang disebut sebagai sahabat Nabi. Nah, kalau seandainya sahabat ini dia nyampak sahabat, terus bapaknya anak, misalnya ini tidak Islam, nah maka dikatakan radhiyallahu anhu. Yang paling banyak biasanya sahabatnya sahabat, bapak ini sahabat, nanti kita sebutnya radhiyallahu anhu. Nanti bisa nih, radhiyallahu anhuma. Anhuma itu beliaunya sahabat, bapak ini sahabat. Contohnya misalnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kan Abdullah itu sahabat, Umar bin sahabat, radhiyallahu anhuma. Aisyah misalnya, Aisyah sahabat, bapak Abu Bakar bin. Dan ini triple ini. Ma'an bin Yazid bin sahabat, Akhnas bin sahabat, maka disebut radhiyallahu anhu. Qala Ma'an ini mengatakan karena Abi Yazid, bahwasannya bapakku yang bernama Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Bapakku ketika itu mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Fawado'aha inda rajulin di masjid. Ketika dia sedekahkan dinarnya itu, bapakku menaruh dinar ini ke seseorang yang berada di masjid yang dilihat oleh bapakku orang ini membutuhkan. Jadi ketika itu punya dinar atau harta uang, dia ingin sedekahkan. Dia niatkan ingin sedekah ke orang yang membutuhkan. Dia dapati yang membutuhkan ketika itu. Maka kemudian diletakkan ke orang ini, ditaruh di sedekah. Anaknya ini Ma'an mengatakan fajitu fa'afatuha. Nah, karena saya merasa juga membutuhkan si anak ini, dia datangi orang ini, diambil dulu begini dulu. Ya, anaknya Yazid itu juga butuh juga. Jadi bapak pun beli, kemudian si laki-laki ini dengan pilihan dia pun uangnya dikasih ke sang anak yang bernama Ma'an. Bapaknya niatnya dekatkan ke orang yang membutuhkan dan dia melihat orangnya di masjid. Nah, cuma masalahnya bapaknya tidak tahu kalau si anak
sunnah itu. Sedekah yang hukumnya sunnah itu ke mana saja boleh. Dan yang paling afdol, paling baik, paling utama adalah ke keluarga. Yang kita pokoknya di sedekah yang paling afdol itu Pak, dari yang ada itu ke istri. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan kemanapun itu masih kalah pahalanya ke harta yang kita kasih ke istri kita. Nah itu pahalanya gede. Sebelum kita sedekah ke yang lain, masih sedekah ke ini kalau kita cari pahala besar. Kalau seandainya keluarga sudah, maka ke yang paling dekat, paling dekat, paling dekat. Kalau seandainya zakat, itu berbenang. Andaikan zakatnya itu zakat wajib, kita punya harta banyak sampai ke nisab dengan aturannya, sudah sampai batasan wajib, yaitu sekarang itu 85 gram biasanya tidak gram, juta 500 sendiri, 24 karat ini. Cuma kalau ini 85 dikalikan 1.500 sekian itu. Sekian. Nah, ini kalau uang itu selama setahun kok ada, nanti ada hak zakat wajibnya yang dikeluarkan 2,5%, yaitu bagi mon 40 teman. Misalnya punya uang 100 miliar atau miliar misalnya. Nah, itu zakatnya gambarnya mungkin 25 juta. Apa yang dibuat? Bisa miliar Pak. Nah, niku diberikannya tidak boleh ke keluarga. Zakat yang wajib tidak boleh diberikan ke mereka yang wajib kita nafkahi, anak misalnya atau istri misalnya pun zakat wajib tidak boleh. Anaknya lagi zakat wajib tidak boleh karena mereka wajib kita nafkahi secara kewajiban dan ini juga wajib. Takutnya nanti kewajiban zakat kita kasih ke anak, terus kita akan bilang, terus kamu nggak usah nafkahi, tadi kan sudah dapat duit zakat. Maka syariat melarang kita untuk mengeluarkan zakat ke mereka-mereka yang wajib kita nafkahi seperti anak, ibu, kalau itu menunjukkan ke siapapun yang kita nafkahi. Nah, sehingga zakatnya atau sedekahnya si Yazid di sini adalah sedekah yang hukumnya sunnah. Diambillah bisa kasih anak. Terus kemudian fakta itu dia tak bawa keutamaan di si anak, tak bawa ke rumah duitnya itu. Terus kemudian bapaknya lihat tuh, dan zakatku tadi, duitku tadi, hartaku tadi, yang tak kasih ke laki-laki itu. Kata bapaknya, iya ke Arab tuh, bukan kamu yang tak ada duit. Saya itu pengen ngasih uang ini, harta ini ke orang yang membutuhkan dari bukan kamu. Pak kosong tuh ila Rasulullah. Anaknya bilang saya butuh juga kok Pak lagi ya. Mana itu Pak juga mau beliau itu. Memang secara kondisi ini sang bapak di sini andaikan tahu kalau si anak butuh, bapak tidak boleh atau salah ketika malah ngasih ke orang lain. Karena konsepnya ini bahwasanya yang paling afdol kita sedekahi adalah yang paling dekat itu adalah anak. Terus kemudian ketika mereka itu mengadu ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, laka mana waita ya Yazid, sudah Yazid, pahalamu tetap ditulis sempurna sesuai dengan niat. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kan niat tadi untuk memberikan harta ini kepada orang yang membutuhkan, kamu lihat di sisi itu titik di situ. Kalau kamu ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun toh akhirnya diambil oleh anakmu sendiri. Ini menunjukkan Pak Erwin kita ini kan kadang kita ini bingung, kita niatnya dari saya ingin sedekah dengan membutuhkan misalnya Palestina atau gitu. Karena kan saya buka donasi itu kan mahal kan, rikong terus bingung ya orang. Dan kita ragu seperti itu. Andai kan kita itu niatnya betul-betul untuk mereka yang membutuhkan di sana itu, Bismillah kita kasih. Nanti kok yang
sedekah betul-betul, saya ingin sedekah lah. Ada sebuah hadis di Sahih Bukhari diceritakan di situ seorang laki-laki yang betul-betul ingin sedekah ke orang yang butuh. Kemudian ketika dia sedekah, kelihatannya orang ini butuh, dikasih ke dia. Pas kemudian balik, ternyata orang ini malah lebih kaya dari dia. Malah sasaran. Apakah Nabi membatalkannya? Tidak. Niatkan bahwasanya kamu sedekah untuk Allah, meskipun kau salah sasaran, itu tetap dinilai pahala oleh Allah SWT. Niatkan saja yang kamu berikan ke orang yang kaya tadi itu, siapa tahu membuat orang kaya tadi itu justru malah lebih dermawan dengan sedekahnya. Kita melihat isinya aku lebih membutuhkan, aku isi tak lebih ngasih lah. Siapa tahu seperti itu. Hari kedua dia sedekah lagi. Hari kedua sedekah lagi. Niatkan juga ke orang yang membutuhkan. Ada kelihatannya perempuan membutuhkan dikasih. Kok dorong, aku tuh di perempuan ini ternyata seorang yang perbuatannya zina, seorang pelacur, salah sasaran. Terus apakah disuruh ngambil sama Nabi? Tidak, niatkan saja. Semoga uang yang kamu beri ke si perempuan itu bisa menghentikan keinginan dia untuk berbuat zina. Artinya sesuai dengan hadis ini, laka nawai garis pokoknya kamu akan sesuai dengan apa yang kamu niatkan, meskipun kedepannya diambil oleh orang lain, diselewengkan, macam-macam itu, tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan misalnya ibu ini dan si teh ini Bu Mas Agus itu, Agus itu lho Pak, sing viral itu lho Pak, disiram air keras itu lho, gitu. Niat sedekah untuk pengobatan Mas Agus itu, maka malah ditumbas omah itu bayar utang kali protein. Terus bagaimana kira-kira? Apakah sedekah saya itu di masa Allah Subhanahu wa taala tetap diterima kalau betul-betul dunianya kita ini ikhlas untuk bantu orang ini kemudian seperti itu. Ini dari kalimat laka manawaita, kembali ke babnya, yaitu pentingnya menghadirkan niat. Intinya adalah niat kita ketika kita sedekah itu. Kata Nabi, walaka ma'akhadta jama'an, dan bagi kamu sudah itu harta yang kamu ambil itu milikmu, wahai paman. Bagi si anak, harta yang kamu ambil itu milikmu karena si laki-laki itu memberikan secara sukarela kepada di dalam bab ini kita bagi pemberian seorang orang tua ke anak itu macamnya ada 3. Pertama, babnya adalah sedekah. Kalau seandainya pemberiannya bapak ke anak itu niatnya sedekah, maka bapak tidak boleh ngambil lagi pemberian. Yang sedekah begitu, yang sedekah itu. Ketika kita niatnya bersedekah ke anak, maka tidak boleh diambil. Kalau niatnya yang kedua, niatnya yang kedua itu adalah sekedar memberi. Bahasa Indonesia itu, bahasa Arab itu hibah. Hibah itu memberikan tanpa niat itu sedekah. Si bapak boleh ngambil lagi Pak ke anak. Boleh. Kita misalnya orang tua nunggasi HP ke anak, mau motor misalnya, malah disalahgunakan, gitu, malah dislot misalnya, motor dibudi digerak-gerakan misalnya, tak boleh ini. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Ketika memang kita itu ketika memberi ke anak ini niatnya adalah juga bukan sedekah. Makanya ada istilahnya anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Itu ya adalah salah satunya. Maka itu boleh. Tapi kalau keselain anak apa tidak boleh. Nah kita sudah terlanjur ngei keselain anak dalam bentuk itu pemberian, itu tidak boleh ditarik kembali.
lale-lale dolanan itu tetangga apa-apa supaya anak gitu. Apa matune biru Pak. Nyale. Biji kok kok kan tapi langsung. Kowe kakehan gorene. Tenang sale. Boten langsung. Niku pun rezeki dhewe salah sehingga itu disawat oleh lale. Kalau sudah diterima oleh si anak itu atau orang lain pemberian itu, nek wis kadung waktu, belum tanya kota kamu dijoli dulu ini, nek dijoli dulu boten angsal, boten parah. Nabi itu jarang loh Pak, mengasih permisalan guru itu jarang. Di bab ini nggak permisalan guru Pak, memberikan permisalan guru apa tadi? Kata Nabi, lain salah nama kalau kita itu sebenarnya nggak punya permisalan guru. Tapi ini bapak kebangetan. Terus saya kok mulai dijolimi, mulai disusui gitu malah. Al-a'idu fi hibatihi kal-qalbu ya'udu fi qulbihi. Orang yang ngambil lagi pemberiannya, pun ngeten niku pun diterima, sudah diberi, terus diterima oleh yang diberikan kepadanya, kok ditarik kembali, itu namanya seperti anjing yang menjilat lagi muntahan, muntahan pun dilani, lesing biar boleh itu apa? Itu maka babnya ini. Tapi kalau ke anak khusus, bapak ke anak di bab pemberian itu boleh angsal, diperbolehkan oleh syariat. Karena tujuan bapak didik anak ketika pemberian bermanfaat, tarik kembali dulu. Tapi kalau selain anak tidak boleh. Seperti dari sini. Karena babnya sedekah, si bapak itu sudah niatnya sedekah, terus diterima oleh si anak, maka Nabi tidak memberikan harta bapak lagi, terus yang buat anak, karena kamu itu membutuhkan. Dasarnya juga dari hadis ini, dan jadi itu, kalau keluarga bahasa kasar panggil, nolong diri bapak langsung, gue harus cari repot gitu. Kewajibannya adalah menafkahi. Tapi ada kan model-model laki-laki itu sih. Kalau kita mirip, dia mirip dia, tapi kalau kita keras. Jadi gimana gitu? Mirip tak kurang. Atau yang dua-duanya lah intinya hak keluarga itu tidak diberi. Sekedar untuk belanja tidak dikasih, sekedar untuk jajan atau kebutuhan kehidupan anak. Istri tidak dikasih, itu sebenarnya boleh saja. Kok nyolong gitu? Kok nyolong gitu? Mengambil secara dia tinggal gitu. Dimanapun itu, tapi mengambilnya itu secara makruh. Tapi mengatakan itu, khudi ma yakfihi wa yakfi banihi bil ma'ruf, ambillah kamu oleh perempuan. Kemudian ini tadi dari pengatakan diri untuk dirimu dan anakmu secara ma'ruf yang memang betul-betul untuk kebutuhan pokok. Yang ini nek mendetail itu kangge tumbas emas nggih napa sope ngono-ngono ya itu. Ane angsal sing kantong itu nggih. Tas munggah. Kata bapak alhamdulillah. Ada saya ngono nggih. Ini pun diurus keluarga soleh apa? Apa itu boleh diambil? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini pun jadi sendiri. Jadi suami dipanggilnya Pak Bupis, begitu baik. Ini babnya adalah bab di dalam sedekah antara anak dan bapak, pemberian antara anak dan bapak. Yang intinya kalau kita intisarikan pemberian kemanapun itu meskipun luput dari niat yang kita berikan, asalkan niat kita baik, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadisnya lumayan panjang ini. Hadisnya sahabat Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sahabat Nabi ini Sa'ad ibni Abi Waqqas. Imam Nawawi mengatakan ahadi al-asharati
ini termasuk salah satu sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok min 10 mas? Sahabat itu masuk surga gitu nih. Sedoyo nih. Semua sahabat masuk surga. Allah menjanjikannya wa kullu wa'adallahu husna, dan semua dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kok ada istilah 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena mereka ini disebutkan di satu waktu, Pak. Jadi Rasulullah itu kadang ikut pulang di surga, pulang di surga. Tapi khusus 10 nama ini itu disebutkan di satu waktu, di satu majlis. Di hadisnya Abdurrahman bin Auf riwayat Abu Dawud, itu beliau mengatakan Rasulullah pernah mengatakan tiba-tiba, Abu Bakar bil Jannah, Umar bil Jannah, Utsman bil Jannah, Ali bil Jannah. Ini hafal ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dari Ali. Ini khulafa Rasul pengganti Nabi. Manusia terbaik setelah Rasulullah ini Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Urutan ini nonton kepemimpinannya Abu Bakar setelah Nabi, Umar setelah Abu Bakar, Utsman setelah Umar, Ali setelah Utsman. Keutamaannya itu urutnya tinggi. Setelah Nabi paling mulia manusia saat dunia ini ya Abu Bakar. Setelah beliau meninggal, dia Umar, dia Utsman, dia Ali. Nabi melanjutkan setelah itu Abdurrahman bin Auf bin Jannah, Rohini Abdurrahman bin Jannah, Tolhah bin Jannah, Zubair bin Awam bin Jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bin Jannah, Sa'id bin Zaid bin Jannah, sama Abu Ubaidah bin Jarrah bin Jannah. 10 nama ini tersebutkan di satu waktu, di satu majlis. Maka kemudian dijuluki 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada hakikatnya semua sahabat itu surga. Ini punya kemuliaan sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya keistimewaan, Pak. Yang dijuluki Sa'ad ini sahabat yang doanya itu mustajab. Doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa itu Sa'ad ini dijadikan pemimpin Kufah di masa Umar, terus dituduh sama orang yang tidak suka dengan Sa'ad. Sa'ad itu melapor ke Umar, surat mengenai dari Kufah, Sa'ad ini tidak adil, tidak pernah berangkatkan peperangan, tidak bisa ngimami sholat, masalah. 3 ayat ini kemudian didengar sama Umar langsung datang. Terus mengatakan, benar kamu Sa'ad seperti itu? Tidak, saya terlalu sholat ini sesuai dengan sholatnya Nabi, karena saya pernah sholat Nabi. Pas bagi ketika ada harta, saya bikinnya adil. Ketika ada perang, saya berapa. Terus saat itu domo, yang doa tadi, yang fitnah saya, kalau seandainya dia itu riaan, ngomongnya itu fitnah saya, ini kena riaan, semua itu nggak boleh dari saat itu. Allah berakhir umrohu wa arifu, panjangkan umurnya, sudah umurnya panjang, bergelimang fitnah. Maka kemudian betul laki-laki ini umurnya panjang, sampai ibu ngomong alisnya ini sampai jatuhnya temui, saking panjangnya umurnya, tapi masih ngejar-ngejar gadis di jalan. Panjang umurnya, terus bila gara-gara fitnah. Kalau dia sudah ngejar-ngejar gadis di jalan itu, orang-orang mengatakan Syekhun Mahdun asobat budak waktu saat dia itu pernah konfitnah saat ngono mergo dongane saat itu mau. Jadi sahabat yang doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini saat ibni Abi Waqqas menceritakan
Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummi ama hajjatil wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku ketika pas haji wada. Jadi kisahnya ketika itu saat ini pas haji wada sakit di Mekah. Dijenguk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Islam itu buat penting sholat, puasa, zakat, haji. Puasa, sholat, zakat, haji itu istilahnya hablum minallah. Hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk para sahabat, jadi itu kebiasaan setiap hari itu. Rasulullah kan setelah imam minggu pada mereka terus itu belum balik nanti terus ngecek semuanya foto. Terus tanya mana fulan. Kalau ada yang jawab sakit oleh Nabi, dijenguk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali setelah sholat itu Rasulullah ngecek sama aku di kita kan pakai kerja atau gitu. Begitu kerja tahu ini kerja ya Rasulullah. Terutama pas subuh. Itu pas subuh dicek sama Nabi itu. Keturun paling tinggi. Ketika dikatakan ini sakit dijenguk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Islam. Ya, kita punya kebiasaan kadang-kadang dijenguk orang sakit, ini saya banget. Ini Islam. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjenguk sahabatnya yang sakit. Nah, sakitnya ketika haji wada. Pernah beli haji wada? Haji wada itu haji pertama dan terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu haji istilah. Seumur hidup Nabi itu haji cuma sekali. Umroh berapa kali? 4 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umroh 4 kali kata Aisyah. Umroh 4 kali, haji cuma sekali. Yaitu adalah haji wada. Disebut sebagai haji wada karena memang itu bentuk perpisahan Nabi ke para sahabat, karena beliau sudah mengisyaratkan wudu anni manasikakum, wahai sahabatku contohlah saya haji. Karena ketika itu beliau hajinya naik unta biar kelihatan penuh kekuatan gitu. Kalau beliau di bawah kan nggak kelihatan gerakan-gerakan beliau naik unta seperti ini biar kelihatan dan mengatakan contoh haji saya ini alhamdulillah al-khawfu ba'da. Siapa tahu tahun depan saya nggak ketemu kalian lagi. Betul. Tahun depan sudah meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut sebagai haji wada. Fakultu ya Rasulullah. Ketika itu beliau sakit saat dijenguk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan ketika dijenguk sama Nabi, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal wajhi natara. Wahai Nabi, lihat keadaan saya ini. Saya itu betul-betul dalam kondisi yang kau lihat. Sakit saya lumayan parah. Saya khawatir dengan sakit saya ini saya meninggal. Di sini juga dalil bahwasanya kita boleh saja Pak untuk menyebutkan keadaan kita pas dan dijenguk. Bukan untuk merasa tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu betul haram. Tidak diperbolehkan. Kalau seandainya kita menyebutkannya itu gara-gara dokter tekok kan mesti dijawab kan gitu. Segera saya pundi Pak, itu loh dong untuk pengobatan atau untuk misalnya agar didoakan sama orang yang soleh, pensiun itu ayai sebut misalnya itu obat sakitnya yang berarti langsung bahagia itu atau untuk meminta fatwa karena ketika itu saat untuk meminta fatwa keadaan saya seperti ini wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok kayaknya itu prosesnya mau pindah alam atau yang 12 ini kayak ini. Sedangkan saya ini anak banyak, anakku cuma 1. Bagaimana
justru kita malah bersuara di ruang menceritakan keluh kesah karena tidak sabar itu bukan marah. Gimana pun yang memberi sakit itu Allah, yang menyembuhkan diri Allah. Kita main bersulam, buat bersulam tetap Allah betul kaca. Tapi kalau kita dengan sakit itu menerima dan menahan itu sabar, malah justru sakit itu menjadi kafarah istilahnya, penggugur dosa kita. Makanya kita sakit di alhamdulillah. Jadi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah itu berarti dosa yang saya lakukan, insya Allah gugur dengan sakit ini. Nanti dosa lagi, terus sakit lagi, alhamdulillah. Sampai kata Nabi SAW, Allah membiarkan dia itu berjalan di atas muka bumi tanpa dosa gara-gara sakit. Makanya ada orang sakit, ampun langsung seuzur gitu. Dosanya akan bukan dia gitu. Maksudnya gini, itu macam-macam bentuknya Pak. Saat ini Nabi Ayub itu Pak, Nabi Ayub itu Masya Allah. Maka sendiri di Nabi Ayub itu Masya Allah. Ngapunten itu sakitnya sampai ngapunten itu sehingga itu berjatuhan Pak. Meradali dan ada ulat di tubuh beliau berjatuhan. Nek ulatnya berjatuhan itu Pak, dibalikkan oleh ulutnya. Baik ulat makan rezeki itu, apa Pak? Jadi sakitnya ya. Nah terus kita Nabi Ayub, dosa kakean, enggak ngomong gitu. Nabi itu lebih. Memang ujiannya masing-masing. Ya ada yang sakit gara-gara dosa, ada yang sakit gara-gara Allah pengen ngangkat derajat. Untuk kita sendiri bagaimana? Kita silakan lihat kita sebelumnya bagaimana. Kayak kita itu taat, oh jadi Allah pengen ngangkat derajat saya. Kayak sebelumnya taat maksiat, terus gerak. Nah, alhamdulillah itu penggugur dosa yang sebelumnya. Baik. Kemudian setelah mengadu ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengucapkan wa ana zumalin wahai Nabi angki sugen. Dalil bahwasanya menyebutkan ikatan itu ansor. Aku sugen. Sebagaimana saat disebutkan ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya saya itu punya uang banyak wahai Nabi. Cuma endingnya mengatakan saya uangnya banyak itu untuk disedekah, bukan pamer itu jadi kita. Allah mengatakan al-hakumut takabur. Beritanya nek mengumpulkan duit itu asal apa? Mengumpulkan duit itu adalah itu boleh aja hal yang mudah. Manusia menentukan yang tidak boleh itu adalah menghambur-hamburkan dan berlomba-lomba di dalam mengumpulkan. Sahabat itu saya suka apa Pak? Wah, Abdurrahman bin Auf itu kan 10 yang bisa disuruh itu suka. Saya pernah hitung karena dia menceritakan ketika dia meninggal itu setiap istrinya itu warisan, itu 40 kali. Setiap istri dapat warisan kurang lebih setelah itu jadi dinar itu kurang lebih minimal 10 miliar per istri itu nembe warisan istri yang jatah istri itu 1/8 lebih 1/8 dereng anak dan gitu dereng yang lainnya berapa sangat banyak sekali harta memang jatahnya semua tuh tapi harta yang banyak itu tidak sampai masuk ke dalam hatinya Abdurrahman bin Auf. Makanya pernah suatu ketika perang itu Auf, saya dan Rasulullah tak bayar semuanya dari budaknya dari keluarga saya yang nanggung pokoknya. Lalu dikatakan nikmal malus soleh birrojulis soleh. Baik-baiknya harta yang halal yang baik seperti tangan laki-laki yang soleh yang baik. Seluruh kita bahkan untuk punya agar kita manfaat untuk orang lain. Ini saat ketika itu kaya dan mengatakan anak dulu saya itu hartanya banyak. Masalahnya oleh Nabi, la yarithuni
pasti meninggalkan harta nih. Tak sini ini. Harta ini dipergunakan pertama untuk persiapan pemakaman dia, gitu ya. Tinggali, di kapan, di nopo. Terus kemudian setelah itu hutang, real. Hutangnya pinten, kemudian dilunasi. Setelah hutang, wasiat, wasiatnya nopo, wasiat yang bentuknya itu harta, wasiat yang bernominal, misalnya bapak atau orang tua sudah meninggal, tapi harta bumi ke sana, itu. Setelah wasiat, baru kemudian warisan. Warisan itu terakhir, bagi warisan itu nomor terakhir setelah ini. Di wasiat itu Islam melarang kita wasiat untuk ahli waris, Pak. Kita punya anak misalnya, terus kemudian kita punya kali usaha saya dulu ya, itu tenang saja, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena si anak sudah mendapatkan jatah warisan. Malah kalau seandainya dia jelas terwarisan, malah umum kita masih sebagai orang tua sehat, bagi sekarang dalam bentuk hibah pemberian itu wow, malah aman itu bodoh itu ngantang. Karena yang berikan kita gitu, tak bagi boleh. Tapi kalau kita wasiat tidak boleh ke ahli waris, tidak boleh. Wasiat harus ke selain ahli waris. Nabi mengatakan la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat ke ahli waris karena ahli waris sudah dapat jatah warisnya. Karena ini enggak, Nabi kan beda itu anak angkat itu, apa namanya Zaid. Diangkat sama Nabi menjadi anak, namanya Tabani. Adapun kita sekarang juga misalkan punya anak angkat, itu apa dapat pesan dari kita? Belas betul langsung nih. Anak yang kita angkat, yang kita pilih itu dari orang lain. Terus kita besarkan sampai besar. Kita wajib menafkahi, iya, karena kita yang ngambil dia. Maka kita wajib menafkahi sampai besar. Sampai kemudian kok perempuan dinikahi oleh laki-laki. Tapi apakah dapat warisan dari kita? Tidak dapat, Pak. Terus bagaimana? Wasiat itu mau wasiat. Nah, itu harta ini ya, meninggal di bapak itu boleh bapakmu. Nah, ini angsal itu, angsal boleh, tapi tidak boleh setelah hukum setelahnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ini ketika itu saat nawar ke Nabi, panggil Nabi. Itu hartaku saya tak wasiatkan 2/3 boleh enggak? Kata Nabi enggak. Olah lah boleh. Untuk fasatu setengah oleh Nabi 1/2. Kata Nabi enggak boleh juga setengahnya. Kalau kafulu itu 1/3 oleh Nabi. Nah, baru kalau 1/3 itu boleh. Wasiat yang berupa harta itu maksimal 1/3 dari harta yang kita miliki. Kalau kita pengen wasiat, hitung apa? Artinya kira-kira berapa? Kira-kira sepertiganya berapa? Kurang dari itu boleh diwasiatkan. Tapi kalau seandainya lebih dari itu, maka kita sebagai yang mendengar wasiat tetap memangkasnya maksimal 1/3. Misalkan orang tua mengatakan itu setengah harta gede. Ono ya, kali ya. Terus kemudian kita yang mendengar wasiat itu apakah bisa itu dibuat 1/3 loh? Mana mas? Wasiatnya wonten kok separuh. Nah masalahnya Nabi gimana enggak? Maka kemudian tetap sesuai dengan koridor yang namanya syariat. Pertanyaannya apa? Apakah setiap wasiat itu ditunaikan? Tidak. Yang ditunaikan adalah wasiat yang baik atau wasiat yang tidak melanggar syariat. Wasiat itu aku tinggal kita nanti bangun diskotik ya, ngomong gitu dibangun diskotik ya, dibuat lebih. Di wasiat tadi kan untuk sesuatu yang tidak baik, maka tidak digunakan wasiatnya. Wasiat setengah harta, ya apa wasiatnya? Dikeluarkannya tetap sesuai dengan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan al-fulu itu wal-fulu itu kafir 1/3. Tapi 1/3 ini berkakaian. Sudah banyak 1/3 ini. Lebih baik kata Nabi. Alasannya kenapa? Inna
arisan. Sing kosong bapake sing panen anake itu kan. Ya alhamdulillah rezeki itu pun Pak. Itu lebih baik daripada hartamu kok berikan ke orang lain, kamu tinggalkan keturunanmu itu tidak punya apa-apa, akhirnya mengemis ya takaffafu nas meminta orang dengan tangannya saja. Jadi lebih baik tinggalkan mereka itu dalam keadaan kaya dan punya. Sehingga sebenarnya tidak ada aibnya sama sekali Pak. Kalau orang itu kaya gara-gara kalau jadi rezeki apa? Alhamdulillah bisa dikumpul, bisa disendiri. Aku perintis orang waris di ini mogok ya, ngoten gitu. Tapi jatahnya nggih ngoten gitu. Piambak. Makanya Nabi di sini malah mengarahkan kamu lebih baik kalau kamu untuk keturunan dan mereka kaya daripada semua kamu berikan ke orang lain, akhirnya keturunan kita sehingga sampai minta ke orang. Sisi lain juga tidak ada ayatnya Pak. Ini canggih, anak-anak muda itu Pak. Tidak ada ayat sama sekali dari mawadah dari orang tua. Karena saya benci tuh gitu. Kok juga bisa jadi malah berkah justru ini putih. Jika gratis malah bodoh kurun. Ya dia tidak mau dia terserah tapi Tuhan ya silakan dibukakan sesuai dengan keinginan Anda. Tapi ini jatah Anda dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi sekian. Makanya Allah merincikan. 3 yang dirincikan sama Allah langsung dijaga. Warisan mereka yang berhak mendapatkan zakat, pembagian harta rampasan orang itu dirincikan. Karena 3 ini di sini ribut Bang. Bagaimana bisa masa tidak ada yang nonton gitu. Dan mereka pas kata Bang Warisan, nah ya kecil masa. Ya seperti itu. Makanya Allah turun tangan langsung. Allah langsung turun tangan surat An-Nisa ayat 10, 11 sama Nisa terakhir dirincikan itu bagian. Karena Allah tahu manusia itu pada ayat ini pasal Nisa gitu. Karena dirincikan. Artinya bahwasanya kita meninggalkan ahli waris kaya baik dan manusia kalau dapat waris itu bukan aib, boleh saja. Terus kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, yang dikatakan dan tidaklah engkau itu memberi nafkah yang dengan nafkah sedekah itu kamu mengharap wajah Allah, ridha Allah Subhanahu Wa Taala, illa ujirta alaiha, kemanapun kamu memberi nafkah sedekah, asalkan niatmu itu adalah mengharap surganya Allah, ridha Allah, pasti dapat pahala. Tadi kembali semua sesuai dengan niatnya masing-masing. Innamal a'malu binniyat, sesuai dengan hatta mata ja'alu fi imra'atika, meskipun yang kamu masukkan ke dalam mulut istri. Ini kan babnya bab mubah Pak. Bulan apa ini? Tujuh ini kan di nanti Pak. Itu dia ngandang pertama di sini. Jadi dia cara bulan ini. Anak dewi. Sampai apa yang kamu letakkan di mulut istrimu atau anak, ini kan perkara mubah. Mubah ini bukan diperintah, bukan dilarang. Itu mubah. Yang mubah seperti itu, kalau kamu niatkan itu untuk mengharap ridha Allah, niatnya baik untuk menyenangkan istri, misalnya untuk membahagiakan istri, atau sebaliknya istri membahagiakan orang bilang Pak, boleh dan sebagainya, itu tetap berpahala. Kata Nabi, illa ujirta biha, kamu akan diberi pahala sesuai dengan niat. Kembali tepatnya adalah menghadirkan niat di setiap amalan. Ini timbul hukum begitu. Bahwasannya amalan yang aslinya niku mubah, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dilarang. Andaikan niat kita itu baik di situ, itu bisa berpahala. Jadi nanti berat. Puasa itu turunnya ibadah, apa gitu? Ngoten ya. Enggak, tidur itu kan perkara mubah Pak. Tidur itu tidak dilarang, tidak diperintah, monggo,
sebelah ini tak tidur nanti rasanya terawih buatan ngantuk misalnya gitu. Nanti biar nanti kalau pas bangun malam dan itu tidur itu berpahala karena niatnya. Seperti itu. Makan misalnya, makanan gitu. Bukan kan, kenapa gitu? Allah nyuruh makan. Dibuat makan gitu. Harus buat. Ya kalau perintahkan itu mencari makanan yang halal itu perintah. Tapi makanan itu nih, buat sebelum kita ini monggo, monggo. Tapi ketika kita minum kayak bismillah dengan ngantuk pas aja, misalnya gitu. Nah itu kayak masuk gitu. Nah itu minumnya berpahala gara-gara niat. Semua yang itu apa namanya ada niat baiknya di bab perkara yang mubah itu menjadi ibadah atau menjadi berpahala gara-gara niatnya. Kata Nabi di sini sampai yang engkau masukkan sekedar penulis itu yang itu jumlah atau itu yang itu perkara mubah, kok niatmu baik, maka kamu dapat pahala dan maka di sini apa namanya faedah dari kata-kata kalimat ini kita harus pintar-pintar mencari niat akhirat di amalan dunia kita. Amalan dunia lah kuatkan itu Pak. Kita lagi pagi misalnya berdiri misalnya gitu. Nah itu tergantung niat itu pun nek hanya segala percaya diri sia-sia hasilnya tidak seberapa asal kita niatkan niat adalah buat segala Allah pemerintahkan untuk memakai keluarga keluarga Islam itu begitu atau berpahala karena niatnya rezeki ini sesuai dengan apa yang mengatakan ibu misalnya nopong misalnya sudah nyapu nopel itu perkara yang mubah seperti itu andaikan diniatkan niat yang baik itu insya Allah berpahala maka kita harus pintar-pintar mencari niat akhirat di amalan dunia kita yang buatnya ini. Hingga dari situ kita bangga Pak. Ibadah ini buat sholat yang tadi kita lakukan. Tapi ya kita ulang itu ngomong itu semua bisa jadi berpahala tergantung niatnya masing-masing. Dari situ kelihatan betapa dahsyatnya perang niat dalam Islam. Terus tadi mengatakan Fakultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Wahai Nabi, saya setelah ini mati gak ya? Ngerti mati. Wahai Nabi, apakah saya akan ditinggal di Mekah? Kata Nabi SAW, inna kalan tukhallaf wala'allaka an tukhallaf. Kamu insya Allah tidak mati sekarang. Ini termasuk mukjizat Nabi SAW yang Allah kabarkan kepada beliau. Perkara mati kapan, tidak mati kapan, perkara gaib, tidak ada yang tahu. Kapan kita mati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi itu terkadang diwahyukan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya apakah saya mati sekarang, kata Nabi tidak. Kamu insya Allah tidak mati sekarang. Kamu akan mati di kemudian hari, tapi tidak sekarang. Menunjukkan bahwasanya mukjizat Nabi itu bisa diberitahu oleh Allah perkara gaib, tapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dalam tukhallaf fata'mala amalan tabtagi biha wajh Allah illa isdatta bihi darajah. Jujur ini gini, diingatkan buatan ngantuk nih, bilang. Kata Nabi SAW, tidaklah kamu hidup setelah ini sehingga umurmu itu panjang karena kamu lanjut hidupnya. Terus kamu mengamalkan amalan yang dengan amalan itu niat yang dekatkan diri ke Allah, illa isdatta bihi darajatan wa iqamah. Kecuali akan nambah derajat dan tingkatanmu di hadapan Allah. Maksudnya adalah diri mengatakan umurmu panjang tidak apa-apa, baik asalkan amalmu juga baik. Nah, kita sering dengar bahwasanya sebaik-baik manusia itu man qala umruhu wa hasuna amaluhu, yang umurnya panjang dengan umur panjang itu juga tambah panjang kebaikannya. Yang panjang umurnya dan baik amalnya itu sebaik-baik manusia. Buruk-buruk manusia yang panjang
istilah ini itu tua lagi, tambah tua tambah jadi Pak. Semoga kita diberi umur panjang dan juga amalan kita juga baik ya Allah Subhanahu wa taala. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantahi biha aqwamun wa yudarru biha. Dan Nabi mendoakan Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ini doa di bab ini. Nabi mendoakan ya Allah sempurnakanlah niat-niat sahabatku, niat-niat hijrah mereka. Dan hijrah itu kan berpindah dari yang buruk ke yang baik. Dan kita pasti menyaksikan perpindahan itu pasti ada ujiannya lagi. Ujiannya macam-macam. Kalau kita melihat ada orang yang baru berproses ke yang baik, kita doakan ya Allah sempurnakanlah hijrahnya. Dalam arti ya Allah semoga perubahannya betul-betul maksimal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak sia-sia niat dia sudah berubah. Maka Nabi ngajari kita doa, ngajari kita doa di mana hati kita ini di antara jemari Allah. Terkadang Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita harus selalu meminta dengan doa yang diucapkan yang qalbal qulub tasbih qalbi ala ta'atik ala dinik wa rizat yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah, teguhkanlah hatimu ini untuk taat, untuk ibadah kepada. Dari rumah ini sudah niat dengan sholat isya, kemudian ngaji. Barang-barang ngantuk orang gitu. Turunlah, uzur akhirnya. Zat yang membolak-balikkan hati itu hendaknya demikian. Mereka-mereka yang kita lihat sudah misalnya sudah proses yang baik. Ya Allah diuji misalnya apa macam ekonomi seketik balik meleh, masya Allah. Diuji dengan apa keluarga misalnya balik meleh. Makanya betapa pentingnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar niat baik kita ini langsung istiqomah. Agar hati kita yang sudah mengarah ke kebaikan ini betul-betul istiqomah kuat. Maka pentingnya kita perlu berdoa